Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat di channel Alam Gita. Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat, pada video kali ini kita akan membahas tentang Biosaka. Apa itu Biosaka? Namun sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Elicitor adalah molekul signal yang memacu terbentuknya metabolit sekunder di dalam kultur sel. Elicitor yang berasal dari bahan hayati disebut elicitor biotik, yang meliputi polisakarida, protein, glikoprotein atau fragmen-fragmen dinding sel yang berasal dari fungi, bakteri, dan tanaman. Sedangkan elicitor abiotik adalah zat yang dihasilkan dari bahan non-hayati berupa logam berat, garam anorganik, pH, stres suhu, cahaya, dan sebagainya. Tanaman elicitor adalah suatu tanaman yang mengandung senyawa kimia yang dapat memicu respon fisiologi, morfologi, dan akumulasi phytoalexin, meningkatkan aktivasi dan ekspresi gen yang terkait dengan biosintesis metabolit sekunder. Elicitor dapat menginduksi resistensi tumbuhan. Istilah ini diperkenalkan oleh Profesor Robert Manurung, ahli ITB, setelah mendapatkan informasi terkait penggunaan bahan Biosaka hasil temuan Muhammad Ansar dari Blitar. Seperti diketahui, Biosaka sebelumnya dikira semacam hormone atau katalisator yang mampu mengurangi penggunaan pupuk dan mampu melindungi tanaman dari serangan hama penyakit. Pada saat ini, jajaran kementerian sedang melakukan pengkajian penggunaannya, baik mengkaji kandungan biologi bahan maupun dilakukan pengujian lapangan multilokasi di beberapa tempat di Indonesia. Agar kita tidak ketinggalan informasi, maka kita perlu mempelajari informasi terkait elicitor Biosaka. Belajar memilih bahan, membuat dan mencoba aplikasi pada tanaman pertanian, sehingga secara cepat dan tepat dapat belajar dan mengetahui hasilnya, sejarah singkat dan manfaatnya. Elicitor Biosaka pertama dicoba sejak tahun 2006 oleh petani dari Blitar bernama Muhammad Ansar. Biosaka adalah bahan dari larutan tumbuhan atau rerumputan yang diketahui mampu melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit dan mampu menekan penggunaan pupuk mencapai 50-90%. Biosaka terdiri dari suku kata bio dan saka. Bio singkatan dari biologi dan saka singkatan dari soko alam kembali ke alam atau dari alam kembali ke alam. Adalah inovasi yang telah dikembangkan oleh petani dari bahan baru terbarukan yang tersedia melimpah di alam. Elicitor Biosaka tidak menggunakan mikroba maupun proses fermentasi dalam pembuatannya dan bukan teknologi yang rumit, tetapi hanya sesuatu yang sederhana sekali. Dalam membuatnya tidak menggunakan mesinnya dengan tangan, menurut Muhammad Ansar. Ansar mengakui awalnya dirinya hanya ingin membantu petani, namun malah kini berkembang dengan baik di Blitar. Sebagai penggagas Biosaka, ia mulai melakukan riset sejak tahun 2006. Kemudian mulai dikembangkan secara masif pada tahun 2011 melalui pemberdayaan petani. Kami memberikan pendampingan dan observasi langsung pada lahan milik petani, ujarnya. Kemudian sejak pertengahan tahun 2019, Ansar mulai melakukan pendampingan di wilayah Kabupaten Blitar, khususnya petani di wilayah Kecamatan Wates. Saat itu jumlahnya hanya 1-2 petani, namun melalui getuk tular dan dibantu petugas pertanian lapangan, perkembangan selama 2 tahun pendampingan teknologi Biosaka sudah mulai diuji coba pada skala luas. Kini hampir setiap kecamatan wilayah Blitar sudah menerapkan. Kami belum bisa pastikan berapa petani yang menerapkan, tapi terus bertambah, ujarnya. Manfaatnya. Kelebihan bahan ini menurut penemunya yaitu: pertama, efektivitas kinerja yang baik. Reaksi Biosaka dapat dilihat dalam waktu 24 jam setelah aplikasi. Kedua, dapat digunakan pada seluruh fase tanaman, mulai dari benih sampai panen.
Ketiga, proses produksinya pun sangat cepat karena tidak menggunakan metode fermentasi yang biasanya memakan waktu paling cepat 1 minggu. Keempat, cara penggunaannya mudah dan penggunaan dosis yang sangat sedikit. Cukup 40 ml dicampur 15 liter air untuk 1 kali penyemprotan untuk luas 1000 meter persegi atau 400 ml untuk 1 hektar tanaman padi. Penyemprotan dari mulai tanam sampai panen dilakukan sekitar 7 kali aplikasi. Kelima, dapat diterapkan pada semua komoditas termasuk tanaman perkebunan. Keenam, dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia hingga 50-90%, sehingga jauh menghemat biaya produksi. Ketujuh, bahan biosaka juga tersedia setiap saat di lingkungan petani dimanapun dan kapanpun. Namun demikian, Ansar mengakui kekurangan biosaka adalah tidak dapat diproduksi dengan mesin. Kekurangan lain, bahan baku yang terus berganti pada saat pembuatannya. Setelah saya mempelajari, hama selalu berganti dan beradaptasi. Hasil penelitian saya, ternyata teknologi alam bisa dimanfaatkan petani untuk adaptasi lingkungan. Teknologi alam menjadi kelebihan Indonesia. Pemilihan bahan. Elisitor biosaka dibuat dari bahan rerumputan dan daun tanaman berpohonan yang sedang dalam pertumbuhan optimal dengan ciri-ciri yaitu daun dalam keadaan sehat, tidak terserang hama, jamur, virus, dengan warna hijau segar, tidak terlalu tua atau muda. Selain itu, informasi dari narasumber tidak boleh dari daun berlendir dengan jumlah antara 5-20 jenis dedaunan. Cara membuatnya. Rumput dan daun terseleksi dimasukkan ke dalam ember yang telah berisi air. Untuk 1 genggam rumput dibutuhkan air sekitar 5-10 liter air. Untuk ukuran 1 genggam besar bisa digunakan air 10-20 liter air. Rumput diremas pelan-pelan, memutar dan diselingi dengan adukan agar homogen. Peremasan pelan dilaksanakan sekitar 10-15 menit. Setelah itu, dilakukan penekanan lebih kuat. Sambil terus diselingi dengan pengadukan, peremasan dihentikan bila warna coklat gelap atau homogen sedikit berbusa. Menurut ahlinya, peremasan membutuhkan waktu 30-60 menit, tergantung jenis rumput dan sedikit banyaknya bahan. Cara aplikasinya. Pengaplikasian biosaka menggunakan sprayer dengan cara posisi nozzle menghadap ke atas sekitar 1 meter di atas tanaman. Nozzle diatur menghasilkan drift seperti kabut. Aplikasi juga melihat arah angin sehingga menyebarkan partikel larutan mengarah pada daun tanaman sasaran secara merata. Dosis aplikasi untuk tanaman padi dan jagung yaitu 40 ml per 15 liter air. Alat semprot. Sedangkan untuk tanaman cabai, tomat, kacang tanah, dosis 20-30 ml per tangki sprayer. Tergantung umur tanaman. Periode aplikasi sekitar 10-14 hari sekali. Demikianlah pembahasan tentang biosaka. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.